luar biasa Tuhan. Kau sungguh agung Tuhan. Kami mengucap syukur kami dapat privilege, kami dapat kesempatan khusus untuk kami menyembah Kau Tuhan. Kami masih dikasih waktu hari ini menginjakkan kaki kami ke gedung gereja ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan firman ini bukan hanya menjadi pengetahuan, firman ini bukan hanya menjadi sesuatu yang kami terima Tuhan, tetapi menjadi sesuatu yang kami lakukan Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebesaran nama-Mu Tuhan. Biarkan pada hari ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang berbicara, Engkau yang memakai hamba-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan, setiap benih yang ditabur pada hari ini tidak akan jatuh dengan sia-sia Tuhan, melainkan akan menjadi pohon yang kuat dan akan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami mengucap syukur, kami dapat menikmati hadirat Engkau, kami dapat menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Sekarang waktunya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka telinga jasmani kami Tuhan, buka telinga rohani kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarkan kami menjadi pendengar dan menjadi pelaku Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih di pujian penyembahan untuk pelayanan hari ini. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi saudara. Semua bersama saya. Selamat pagi saudara. Amin. Wow, luar biasa. Terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini saya bisa membagikan firman Tuhan. Saya percaya firman ini berbicara dalam hidup saya saudara, sehingga saya punya kesempatan untuk membagikan firman ini kepada saudara pada hari ini. Pastor Linda sudah membagikan minggu lalu tentang karakter ya saudara ya. Tentang apa saudara? Karakter, karena bulan ini kita bertemakan tentang karakter. Tema pada pagi hari ini yang akan saya sharingkan pada pagi hari ini adalah karakter Kristus yang ada di dalam kita. Bisa sama-sama kita katakan saudara, karakter Kristus yang ada di dalam kita. Kenapa saya berjudul karakter Kristus yang ada di dalam kita? Karena setiap dari kita diciptakan sama Tuhan untuk mempunyai karakter seperti Dia. Amin saudara. Diciptakannya kita serupa dengan gambarannya. Saya yakin dan percaya waktu Tuhan bilang serupa dengan gambarannya, bukan gambaran fisik saja saudara, tetapi gambaran rohani dan karakter kita saudara. Amin? Amin. Oke, sebelum kita lanjut, next, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan hormati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan baca ayat ini saudara. Terima kasih saudara. Kita menghormati Tuhan dan kita mau yakin sama-sama dengan ayat ini saudara. Amin. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilih, mereka juga ditentukannya serupa. Amin. Amin saudara. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan yang memperkatakan firman, dan diberkatilah mereka yang akan melakukan firman. Dalam nama Yesus, silakan duduk saudara. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita tuh dipilih. Semua orang yang dipilih dari semula dari kita dilahirkan. Bahkan waktu kita masih di dalam kandungannya ibu kita. Mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa. Menjadi apa? Serupa. Dengan gambaran anaknya. Anaknya siapa? Yesus Kristus. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara-saudaranya. Sebagai anak sulung secara
beneran, saya sendiri, saya anak sulung. Anak sulung itu identik untuk menjadi role model, menjadi contoh, saudara. Amin? Karena dia punya adik-adiknya, dia punya orang-orang di bawah umurnya dia. Sehingga sebagai orang yang dipilih untuk menjadi anak sulung, dia harus menjadi contoh. Sama seperti saudara dan saya. Kalau hari ini saudara saya dengan saya secara rohani dipilih sama Tuhan menjadi anak-anak sulungnya. Amin, saudara? Amin. Masih banyak orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, yang bukan menjadi anak sulung, yang perlu kita jangkau dan perlu kita tolong, perlu kita kabarkan kebaikan Tuhan, saudara. Amin. Amin. Lanjut, kita akan masuk. Oke, karakter matter. Kenapa karakter itu penting ya? Kenapa jadi faktor yang penting ya dalam hidup kita, saudara? Waktu saya renungkan kenapa ya bulan ini bicara tentang karakter. Hal yang sangat amazing sekali, saudara. Di saya mengajar di sekolah, kebetulan kita sedang belajar tentang buah roh anak-anak itu. Kasih, sukacita, ya, ada yang bisa tahu lagunya selanjutnya? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, baik, saudara, dan seterusnya. Dan tahu saudara, dalam minggu-minggu ini ujian kesabaran itu sangat-sangat kencang. Sabar buat diri saya, sabar buat anak-anaknya. Anak-anak ini sedang aktif-aktifnya, sedang kritis-kritisnya. Jadi dia sangat, bisa dibilang sangat aktif dalam berbicara, saudara. Sehingga saya juga harus berhikmat untuk tetap bersabar. Tapi mungkin ini adalah maksud Tuhan. Kenapa hari ini saya bisa sharing tentang karakter Kristus. Karakter Kristus juga ada kesabaran, saudara. Ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, ada kebaikan, ada kesetiaan. Jadi, kenapa penting anak-anak itu? Yang lebih penting waktu umur segitu adalah membentuk karakternya. Karena karakter itu akan menjadi modal dia nanti, faktor dia nanti kedepannya seperti apa. Dan saya merasa waktu saya kecil pun saya banyak dibentuk karakternya. Gitu. Dan waktu karakter dibentuk, kita menjadi anak-anak yang tahan uji, yang bisa menjaga diri kita untuk tidak terkontaminasi oleh dunia ini. Saudara. Amin. Saya juga teringat waktu saya kecil di sekolah minggu, mungkin teman-teman di sekolah minggu juga ada ingat, bahkan Tuhan tuh menciptakan kita bukan diri kita aja, bukan manusia doang yang berkarakter, saudara. Jadi jangan sombong. Bisa next slide? Ya, berhubungan segala sesuatu di bumi itu berhubungan dengan karakter. Bisa next lagi, sorry. Oke, karakter first. Saya ingat banget waktu saya kecil kita belajar dari binatang-binatang, saudara. Seperti binatang Raja Wali, dia tuh punya karakter tentang responsibility. Seperti karakter rusa, dia tuh punya attentiveness, dia tuh mendengar dan memperhatikan. Makanya kalau saudara singa dari jauh, dia nginjak ranting, lari si rusa, karena dia tahu itu bahaya. Gitu, saudara. Dia punya attentiveness. Semua karakter itu ada di binatang. Karakter kerajinan, keteguhan. Semut ada yang kelaparan nggak, saudara? Saya yakin di muka bumi ini tidak ada semut yang kelaparan. Kenapa? Karena dia kompak banget nyimpan makanan. Bahkan barang yang lebih besar daripada bobot badannya semut, dia bisa angkat. Hebat gak Tuhan kita? Apalagi kita yang diciptakan serupa. Saya mau nanya, rusa serupa sama Tuhan gak? Enggak kan? Yang serupa sama Tuhan siapa? Saya dan Anda pada pagi hari ini. Jadi segala sesuatu tuh Tuhan sudah ciptakan ada karakternya, ada maksudnya, ada tujuannya. Jadi nggak by mistake, nggak by
karena ini diciptain aja dan dia. Jadi kita semua diciptakan serupa dan ada tujuannya, ada purpose-nya, saudara. Amin. Oke, next. Ada beberapa poin di sini, saudara. Next. Oke. Mungkin di warna saudara bisa buka. Poin pertama adalah value. Nilai yang kita serap itu penting. Apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara bicarakan, itu penting. Gitu, saudara. Kenapa? Karena waktu kita melihat sesuatu, contoh ya saudara ya, murid saya ada yang suka nonton film tertentu, sehingga dia ingin menjadi sosok tersebut. Tiba-tiba ke sekolah, kamu kenapa? Kemarin saya nonton Spider-Man, Pak. Saya kayaknya pengen jadi Spider-Man deh. Oh gitu. Kok bisa kamu jadi Spider-Man? Itu di film aja bisa. Gitu. Atau mungkin di sini ada orang yang suka dengan K-pop, pengen jadi kayak gitu. Ngambil value-nya. Kalau di Korea tuh harusnya begini. Di Korea tuh maju banget begini. Diambil value-nya. Yang pentingnya itu diserap. Anak-anak pun juga menyerap apapun yang mereka nonton, diserap. Setiap minggu pasti waktu kita lagi ngobrol sama anak, pasti mereka mempunyai kosakata yang baru yang mungkin mereka tidak mengerti kosakata itu apa. Senggol bos, kata gitu. Kenapa kamu ngomong senggol bos? Di TikTok, Pak. Oh kenapa? Kenapa kamu mau disenggol? Kalau disenggol kan jatuh sakit. Enggak, itu cuma ngomong doang, Pak. Ya gak boleh begitu. Kalau gak mau disenggol, jangan bilang senggol bos. Nanti kamu benar disenggol loh. Gitu, saudara. Apa yang dia lihat, dia bicarakan. Benar gak, saudara? Apa yang dia dengar, dia bicarakan. Waktu dia dengar, dia pikirin, kayaknya keren juga nih ya. Kalau besok di sekolah saya ngomong senggol bos nih ke teman saya. Seperti yang di TikTok, tanpa kita sadari, kita tuh sedang menyerap sesuatu yang penting. Dan itu akan keluar dari hidup saudara dan saya. Tanpa kita sadari, saudara. Oke, next. Waktu kita menyerap sebuah value dalam hidup ini, itu kadang-kadang akan berubah menjadi sebuah prinsip dalam hidup kita. Prinsip adalah suatu aturan hidup yang Anda ikuti dari nilai value yang kamu serap. Yang Anda serap, saudara. Maaf. Jadi waktu kita serap sesuatu, itu tuh akan kita olah di dalam pikiran, hati kita. Sehingga itu akan menjadi suatu kebenaran. Sesuatu yang kita rasa, oh ini harusnya seperti ini. Oh ini harusnya seperti ini, saya harus lakukan seperti ini. Waktu kita serapnya firman Tuhan, value-nya bagus firman Tuhan. Tapi waktu kita serapnya gosip, kita serapnya berita negatif, kita serapnya hal-hal yang galau, lagu-lagu yang galau, ya value hidup kita akan menjadi hal tersebut. Kita akan menjadi orang yang sangat pesimis, saudara. Jadi hati-hati dengan apa yang kita serap, saudara. Jadi prinsip itu dari apa yang kita serap sebagai human being, sebagai makhluk hidup. Oke, next. Nah, karakter adalah siapa dirimu. Karakter adalah nilai dan prinsip yang sudah melekat dengan dirimu sendiri. Dengan dirimu. Jadi waktu saudara punya value, terus saudara punya prinsip dalam hidup, baru itu akan menjadi karakter. Makanya orang tua, guru harus berkali-kali ngomong. Sehingga itu didengar, dimengerti, direnungkan, baru dia menjadi prinsip. Awal-awalnya itu menjadi peraturan dalam hidup kita. Agak susah ngikutinnya. Tetapi once itu udah menjadi karakter,
menjadi karakter siapa diri saudara, itu gak akan sulit lagi. Karena itu udah menjadi David dan begini orangnya. Gitu. Kalau anak ditanamkan dari kecil tentang kejujuran, sopan, gedenya gak akan sulit untuk dia menjadi anak yang jujur dan sopan. Amin? Gitu. Along the way, di waktu ini, saya yakin gak ada kata terlambat untuk kita mengikuti hal ini, saudara. Mulai memikirkan apa yang saya masukkan dalam pikiran saya, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat. Lalu mulai membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Mungkin saudara yang pernah ikut vertical leap ada repetition, easy, leisure, often, habit. Saudara. Waktu kita ulangi, itu akan menjadi mudah. Waktu kita sering lakukan, itu akan menjadi suatu kebiasaan lama-lama, saudara. Next. Okay. Saya dapat kata-kata ini, dan kata-kata ini justru banyak bicara, ya, saudara. Tuhan lebih tertarik dengan karaktermu daripada kehebatanmu. Karena saudara, karena apa saudara? Yang akan ke surga bukan tubuh kita, bukan harta kita, bukan our college degree, our pencapaian, bukan, tetapi karakter, roh. Bumi itu adalah tempat kita dibentuk. It's just a pit stop, cuma tempat persinggahan. Saudara ke Bandung pernah nggak saudara pengen ke toilet dulu, isi bensin ya saudara ya? Berhenti di situ, diisi hidupnya, diisi mobilnya, mungkin lapar diisi makanannya. Tapi tujuan saudara nggak ke rest area situ saudara. Tujuan saudara mau ke Bandung. Saudara nggak akan stuck di bumi. Saudara akan ke surga. Siapa yang mau ke surga saudara? Amin. Kita tuh gak didefinisikan untuk hebat saja di bumi, tapi hebat juga di surga. Dan kita dibentuk untuk kita qualified untuk surga. Menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Amin. Next. Oke. Saya ambil satu contoh adalah anak muda yang kaya di Matius 19 ayat 16 sampai 26. Saudara. Waktu itu ada seorang muda ngomong ke Tuhan. Saudara bisa baca di rumah ya, saya summary aja. Saya udah lakukan semua. Saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak melakukan hal yang baik, saya berbuat baik kepada banyak orang, saya menghormati orang tua saya. Terus pemuda ini ngomong ke Tuhan kayak gimana saudara? Apalagi Tuhan yang saya harus lakukan? Dia ngomong gitu ke Tuhan. Oh, udah lakukan semua ya, kata Tuhan Yesus. Oke. Tapi dia lakukan pertanyaan itu dilontarkan dengan hati yang sombong, saudara. Orang yang hatinya sombong itu karakternya baik apa tidak? Saya tanya. Tidak. Itu akan kelihatan. Ketika kamu punya segalanya, kamu punya talenta, punya keuangan, punya apa? Di situ Tuhan akan uji. Anak muda ini diuji sama Tuhan, dia bilang, jual semua, bukan sebagian, semua hartamu kasih ke orang miskin. Oh, langsung mundur dia, nggak bisa, karena di situ terletak keberhargaannya dia. Kesombongannya dia di situ. Sama-sama kita saudara. Tuhan akan terus bentuk hidup kita sampai kita benar-benar mengerti apa tujuan kamu di bumi. Mengerti apa pentingnya karakter dibentuk. Karena kita semua sudah dikasih modal yang cukup luar biasa sama Tuhan. Kita tuh
punya, kalau saya bisa bayangkan ya saudara, kita punya, mungkin kita sebuah teknologi misalnya handphone. Kita tuh udah punya kameranya, kita punya internetnya, punya kepintarannya, tapi sebagian dari kita tidak mengerti kalau Tuhan tuh udah kasih hal itu. Jadi kita nggak gunain nih, handphonenya nggak digunain buat foto, padahal bisa buat foto. Nggak digunakan buat internet, padahal bisa internet. Cuma itu pakai buat telepon doang. Sama-sama hidup kita tuh Tuhan kasih luar biasa potensi, tapi waktu kita tidak mengenal karakter-karakter yang Tuhan sudah berikan, kita nggak gunain tuh karakter kesabaran, buah-buah roh. Kita nggak gunain, kita cuma ya udah deh, yang penting saya bertahan hidup, saya jalani hidup aja. Semua orang nggak ganggu saya nggak ganggu mereka. Kita sama-sama jalani hidup sampai saya dipanggil Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan mau hal yang lebih dari saudara dan saya. Amin. Next. Amin. Nah ini juga quotes yang sangat luar biasa dari Rick Warren. People are interested by talent. God is impressed by character. Kalau saya bisa terjemahkan saudara, manusia itu sangat tertarik sama talenta. Wah, dia jago banget larinya. Wah, bisnisnya jago banget itu orang. Segala sesuatu yang dia lakukan bisa. Wah, jago banget main musiknya. Wah, jago banget dia public speakingnya. Wah, jago banget dia komputernya. Menjalankan teknologi komputer. Orang pasti impress. Tetapi satu hal yang unik, Tuhan tuh gak impress. Saudara mau sehebat apapun di bumi ini, mau sejuara apapun di bumi ini, kalau karakter saudara nol, Tuhan gak akan impress. Saya yakin dan percaya. Tuhan melihat apa yang di dalam, yang gak bisa dilihat oleh orang. Saya gak bisa lihat karakternya Toya sudah dibentuk sebagaimana. Saya gak bisa lihat karakternya Alvin sudah sampai semana. Yang cuma tahu Alvin dan Tuhan. Sama, Tuhan tuh impress sama karakter kita. Dan karakter ini dibangun pribadi lepas pribadi sama Tuhan. Di waktu kita ditegur sama orang, apakah kita tetap rendah hati dan mau mendengarkan dan taat? Waktu kita disuruh sesuatu yang tidak nyaman bagi diri kita, tapi kita tetap lakukan karena kita tahu itu adalah part of the character building. Hal-hal yang tersembunyi yang kita lakukan, yang tidak dilihat orang, itu yang akan membentuk karakter kita. Dan itu yang akan impress Tuhan, yang membuat Tuhan, wow, terkesan kepada apa yang saudara lakukan. Gak fokus lagi kepada apa yang manusia lihat. Amin saudara? Amin. Saya percaya juga karakter seperti apa sih yang Tuhan mau ada dalam diri kita. Next. Buah roh saudara, fruit of spirit. Kita bisa sama-sama buka di Galatia 5 ayat 22. Amin. Ada yang bisa baca saudara? Dengan suara yang lantang dan semangat. Ada saudara? Silakan. Galatia 5 ayat 22. Ini ayat hafalan di sekolah saat ini saudara. Di sekolah saya lagi ada hafalan ini. Dan menghilang. Oke, dalam nama Yesus. Ya, silakan. Tetapi buah roh ialah kasih, Yes. sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Amin. Ada apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan
di sekolah saya suka banget lagu itu sampai lompat-lompat mereka. Dinyanyikan dan dilakukan ya, bilang gitu. Iya Pak, kita sabar, lompat-lompat, tabrak satu sama lain, berantem. Lah katanya mau sabar mengampuni satu sama lain. Dia yang nyenggol Pak, lah tadi kamu ngomong senggol bos, senggol beneran kan? Bilang gitu. Terus beneran kesenggol marah kan gitu. Nah itu yang Tuhan siapkan bagi diri kita tuh ada hal-hal yang amazing ini saudara. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau saya bisa summarize juga saudara, ada 7 karakter Kristus yang kita bisa belajar sama-sama pada pagi hari ini saudara. Kristus, K-nya itu adalah kasihnya. Kasih yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kurang apa coba? Saudara bayangkan kalau saudara seorang orang tua dan saudara kasih anak saudara untuk dikorbankan. Rela nggak? Kalau nggak benar-benar dia tahu dan dia mengasihi banyak orang lain yang akan ke Bapa melalui anaknya. Amin. Dari K kita ke R, Kris. R itu adalah rendah hati. Di Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kerendahan hati itu bukan bicara tentang rendah diri ya saudara. Kebanyakan orang rendah diri, bukan rendah hati. Rendah hati itu kita mendahulukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan kita. Amin. Kristus. I, integritas. Karakter Kristus salah satunya dia punya integritas. Apa yang dilakukan dengan apa yang dikatakan sama. Dia nggak cuma ngomong, tapi dia lakukan. Dia nggak bilang cuma ngomong kasih, tapi dia mengorbankan hidupnya. Dia nggak cuma ngomong mengampuni, tapi dia mengampuni orang yang berkhianat kepada dia. Saudara. Amin. Ini yang paling favorit bagi manusia. S, sabar. Apa saudara? Sabar. Kenapa ya? Nadanya pasti gitu. Kalau kita ngomong sabar. Di Kolose 3 ayat 13 sampai 14. Sabarlah kamu terhadap seorang terhadap yang lain. Kenapa diomongin gitu? Karena pasti akan tidak sabar. Dan ampunilah orang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Gak ada yang sempurna di bumi ini. Makanya Tuhan kasih kita karakter kesabaran untuk kita bisa sabar menghadapi saudara seiman kita masing-masing, karena kita dibentuk sama sesama kita satu sama lain. Amin. Kristus sudah sampai. Habis itu kita masuk ke T. T itu adalah taat. Apa? Taat pada Tuhan. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang saya dapatkan, mengikuti segala perintah itu bukan karena saudara takut ke neraka ya saudara, tapi based on love. Makanya Tuhan bilang, jikalau kamu mengasihi aku. Kita sebagai manusia gak pernah dipaksa untuk nyembah Tuhan. Ada yang pernah maksa saudara untuk nyembah Tuhan? Gak ada, itu pilihan. Sama dengan ketaatan. Ketaatan itu adalah sebuah pilihan dalam hidup saudara.
Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara taat sama Tuhan. Based on love, bukan fear, bukan ketakutan, tapi mengasihi. Oh, untuk Bapa saja hidupnya. Hidup kita tuh untuk Kristus. Amin, saudara? Di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam kedagingan adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan udah terlebih dahulu memberikan hidupnya buat saudara. Tuhan udah memberikan contoh. Kalau saudara mengasihi Tuhan, kita akan hidup dengan kasih untuk Tuhan. Amin. Yang terakhir, saudara. Jadi udah K, kasih. R, kerendahan hati. I, integritas. S, sabar. T, taat. U, untuk Bapa saja hidupnya. Yang terakhir S, selalu penuh pengampunan. Kenapa terakhir selalu penuh pengampunan? Penting. Kita harus punya hati yang mengampuni. Hati yang tidak mengampuni akan menggerogoti karakter dalam hidup kita. Sulit kalau saudara bilang, saya ada kasih, tapi masih dendam. Saya tuh sabar, tapi masih dendam. Saya itu rendah hati, tapi masih dendam. Pasti akan sombong. Dengan kita ngomong statement seperti aja, itu udah sombong. Benar gak, saudara? Biar orang yang nilai, gak perlu memproklaim saya punya karakter Kristus. Karakter Kristus harus terlihat secara natural. Amin, saudara. Dan saya yakin Tuhan sudah mengampuni kita masing-masing, saudara. Amin. Kalau kita masih hidup dalam suatu rasa bersalah, mungkin ada sesuatu yang saudara masih simpan, saudara belum bisa ampuni. Sehingga guilt itu masih ada dalam hidup kita. Ada orang mungkin pernah menyakiti hati kita. Sehingga kita pun masih merasa, kayaknya saya belum diampuni deh. Nah ini penyakit seperti ini sering sekali terjadi. Merasa tidak diampuni, merasa tidak layak. Karena masih nyimpen juga. Waktu kamu lepaskan di bumi, akan terlepas di mana? Di surga. Aku akan tutup dengan statement ini. Saya boleh undang Timotius untuk maju ke depan. Your attitude determines your altitude. Apa? Your attitude determines your altitude. Hal ini sering sekali kalau saudara notice zaman dulu Pastor Wawan sering sekali ngomong hal ini di khotbah-khotbahnya. Kamu punya attitude atau kelakuan itu akan menentukan di mana kamu akan dipandang oleh orang. Jangan minta orang untuk hargai diri saudara. Kalau saudara tidak bisa menjaga sikap saudara, menjaga kelakuan kita sama-sama. Waktu kita melakukan punya karakter Kristus, saya yakin dan percaya orang akan lihat. Orang akan notice saudara. Something different ya dengan Stella. Something different ya dengan Pak Inglet. Dan hal itu akan menjadi kesaksian dan menjadi jalan buat saudara bisa bersaksi. Karakter Tuhan itu akan berbicara lebih keras dibanding saudara teriak-teriak tentang firman Tuhan di luar sana. Dan saya yakin dan percaya gak ada kata terlambat. Kalau saudara bilang, aduh saya dari dulunya udah kayak begini, karakter saya sudah dibentuk oleh orang tua saya seperti ini. Saya yakin
Ada waktunya sekarang Tuhan bisa rubah karakter saudara, bapak, ibu di tempat ini. Amin. Gak ada kata terlambat untuk suatu yang mulia. Tuhan tuh panggil kita tuh untuk menjadi mulia, saudara. Noble, sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau saudara memandang diri saudara tidak mulia, it's your choice. Itu pilihan saudara. Jadi sama-sama kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama percaya kalau Tuhan dapat mengubahkan situasi kita yang karakternya mungkin belum terbentuk menjadi lebih indah lagi di hadapan Tuhan. Tuhan bisa lihat, wah, I'm so proud of you. Tuhan, saya bangga dengan anakku. Bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu pinter, tapi karakterku ada di dalammu. Tapi kamu tuh sabar, tapi kamu tuh bisa mengampuni. Amin, saudara. Itu yang Tuhan cari, saudara, pada pagi hari ini. Amin. Mari sama-sama kita tutup mata, kita mau nyanyikan lagu ini. Kita mau datang ke Bapa kita, Bapa kita yang penuh kasih, Bapa kita yang penuh dengan anugerah, saudara. Ku datang ya Bapa dalam
memasukkan karakter dalam hidup kita, Tuhan. Tidak mementingkan karakter Engkau, Tuhan. Kami hanya hidup untuk diri kami sendiri, Tuhan. Kami hanya memikirkan diri kami sendiri, Tuhan. Kami gak memikirkan Engkau, kami gak memikirkan orang lain, Tuhan. Dengan pada pagi hari ini, ampuni kami, Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, Tuhan. Kami sudah melupakan kasih-Mu, Tuhan. Kasih-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami, kasih-Mu yang telah memberkati kami, Tuhan. Bring us back to you. Bawa kami kembali kepadamu, Tuhan. Biarkan tidak ada penghalang lagi, Tuhan, antara Engkau dan kami, Tuhan. Bawa kami kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula, Tuhan. Hati yang mengampuni, Tuhan. Hati yang sabar. Kerendahan hati, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, kami butuh Engkau, Tuhan. Kami mau berharap kepada Engkau, Tuhan. Kami mau berubah, Tuhan, pada hari ini, Tuhan. Ajar kami untuk tetap berharap kepada-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia, Tuhan, kepada proses, Tuhan. Taat kepada apa yang Kau perintahkan, Tuhan. Kuatkan kaki kami, Tuhan. Teguhkan hati kami, Tuhan, untuk kami melangkah, Tuhan. Kami gak mau melangkah sendiri, Tuhan. Kami mau melangkah dengan Engkau, Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan, yang ada dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kalau hari ini Kau tidak melupakan kami, Tuhan. Terima kasih kalau hari ini Kau berikan kami satu kesempatan lagi, Tuhan, untuk kami dapat berubah, Tuhan. Mempunyai karakter seperti Engkau. Karena kami diciptakan untuk seperti Engkau. Terima kasih, Tuhan, untuk pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan, yang sudah disampaikan, Tuhan. Biarkan firman ini berbicara dalam hati kami, sehingga kami menjadi pendengar yang baik, merenungkannya juga dengan baik, dan kami dapat melakukannya juga dengan baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau baik, Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapkan dalam